Jika video ini tembus 5.000 subscriber, aku akan bagi-bagi dana kaget untuk 5 orang yang beruntung. Buat kamu yang pengen dapat saldo dana gratis, langsung aja ikutin cara dan syaratnya. Halo semuanya, selamat malam. Balik lagi di Sekte Horor. Coba sekarang, kalian lihat sekeliling kalian dulu. Kalau kalian sedang sendirian di kamar, atau mungkin sedang mendengarkan cerita ini dengan lampu redup, coba rasakan suasana di sekitar kalian. Kadang malam memang terasa biasa saja, tapi ada malam tertentu yang entah kenapa terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jarum jam pun bisa terdengar lebih keras, dan angin yang menyelinap dari sela-sela jendela terasa lebih dingin dari biasanya. Dan yang paling menyeramkan adalah ketika tiba-tiba ada suara yang tidak seharusnya muncul. Seperti suara ketukan. Tok, tok, tok. Kalau kalian pernah mendengar suara itu di tengah malam, apalagi sekitar jam 2 atau 3 pagi, biasanya ada 2 pilihan yang muncul di kepala kita. Yang pertama, rasa penasaran. Siapa yang datang? Kenapa malam-malam begini? Apakah ada tetangga yang butuh bantuan? Atau mungkin keluarga yang datang tiba-tiba? Tapi ada satu kemungkinan lain yang jarang terpikirkan orang, bahwa yang mengetuk bukan manusia. Cerita ini berasal dari sebuah desa kecil di Sulawesi Selatan. Desa itu tidak terlalu jauh dari hutan dan masih dikelilingi sawah serta kebun-kebun warga. Rumah-rumah di sana masih banyak yang terbuat dari kayu, berdiri di atas tiang, dan kalau malam tiba, suasananya benar-benar gelap karena lampu jalan tidak banyak. Di desa itu ada seorang pemuda bernama Aris. Umurnya sekitar 25 tahun dan sehari-hari bekerja membantu pamannya di kebun jagung. Aris dikenal sebagai orang yang pendiam tapi ramah. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah mulai sakit-sakitan sejak beberapa bulan terakhir. Ibunya Aris bukan hanya sakit biasa, badannya semakin kurus, wajahnya pucat, dan sering mengeluh lemas tanpa sebab yang jelas. Beberapa kali Aris sudah membawa ibunya ke puskesmas, tapi dokter bilang tidak ada penyakit serius, hanya tubuhnya yang lemah. Tapi anehnya, semakin hari, kondisi ibunya justru makin memburuk. Warga desa mulai berbisik-bisik, ada yang bilang mungkin kena santet. Ada juga yang bilang mungkin ada sesuatu yang mengincar ibunya. Karena di desa itu ada satu cerita lama yang masih dipercaya sampai sekarang, tentang Parakang. Orang tua di desa sering memperingatkan kalau ada orang sakit yang tiba-tiba makin lemah tanpa sebab jelas, apalagi kalau malam hari sering terdengar suara aneh di sekitar rumah, kemungkinan besar ada Parakang yang sedang mengintai. Parakang bukan hantu biasa, dia manusia hidup tapi berubah jadi siluman karena ilmu hitam yang gagal. Mereka bisa berubah bentuk, menyamar jadi hewan, atau bahkan meniru suara orang yang kita kenal. Dan yang paling menyeramkan, mereka bisa mencium bau orang sakit. Konon, bau orang sakit bagi Parakang seperti aroma makanan bagi manusia yang kelaparan. Semakin parah kondisi orang itu, semakin kuat aroma yang tercium. Malam itu hujan turun pelan sejak maghrib. Tidak deras, tapi cukup membuat suasana jadi dingin dan lembab. Lampu di rumah Aris hanya satu, menggantung di ruang tengah dengan cahaya kuning redup. Ibunya terbaring di kamar belakang. Nafasnya terdengar berat, seperti orang yang sangat kelelahan. Aris duduk di lantai ruang tengah sambil bersandar di dinding. Matanya sudah mulai berat, tapi ia berusaha tetap terjaga. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana sangat sunyi, hanya suara rintik hujan di atap seng dan suara serangga malam dari luar. Lalu, tok, suara itu terdengar pelan. Aris membuka mata perlahan. Ia menoleh ke arah pintu depan. Tok, tok, tok. Kali ini lebih jelas. Aris berdiri tegak, jantungnya mulai berdegup sedikit lebih cepat. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia bangkit perlahan, berjalan mendekati pintu. Langkahnya hati-hati karena lantai kayu rumahnya mudah berderit. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar.
Aris berhenti beberapa langkah dari pintu. Ia tidak langsung membukanya. Entah kenapa, perasaannya tidak enak. Ia mengingat sesuatu yang pernah dikatakan oleh tetua desa. Kalau ada yang mengetuk pintu tengah malam, jangan langsung dibuka, intip dulu. Aris berjalan ke arah jendela kecil di samping pintu. Ada lubang kecil di kayu jendela itu. Ia mengintip keluar. Lampu teras menyala redup, dan di sana ada seseorang berdiri. Tubuhnya bungkuk, sangat bungkuk, hampir menyentuh tanah. Aris mengernyit. Ia mencoba melihat lebih jelas. Orang itu diam, tidak bergerak. Lalu terdengar suara. Srot. Srot, seperti orang mengendus sesuatu. Aris merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Sosok itu bergerak sedikit. Kepalanya masih menunduk, tapi tubuhnya perlahan mendekati pintu. Srot, srot. Aris menahan nafas. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak normal. Tangan sosok itu panjang, tidak proporsional, dan kukunya terlalu panjang. Lalu tiba-tiba sosok itu berhenti mengendus. Perlahan ia mengangkat kepalanya. Mata merah menyala langsung menatap ke arah jendela, tepat ke arah Aris. Jantung Aris seperti berhenti. Ia mundur selangkah, lalu sosok itu mulai berbicara. Aris, Aris, bukakan pintunya nak, ibu kedinginan. Tubuh Aris langsung gemetar hebat. Ia tahu pasti ibunya ada di kamar belakang. Ia baru saja melihat ibunya tertidur lemah. Tidak mungkin ibunya berada di luar. Sosok itu kembali mengetuk. Tok, tok, tok. Aris, cepat nah, ibu dingin. Aris mundur perlahan. Tangannya gemetar. Ia berlari ke arah kamar ibunya. Dan di sanalah ibunya masih terbaring lemah. Matanya terpejam. Nafasnya berat, artinya yang di luar bukan ibunya. Tiba-tiba, suara ketukan berhenti, suasana mendadak sunyi. Aris mencoba bernafas lega, tapi saat ia menoleh ke arah jendela kamar, ia melihat sesuatu. Sebuah tangan pucat dengan kuku hitam panjang sedang mencongkel jendela dari luar. Dan perlahan, jendela itu mulai terbuka. Jendela itu terus terbuka perlahan. Kayunya berderit panjang seperti suara tangisan tua yang dipaksa bangun dari tidur panjangnya. Dan Aris hanya bisa berdiri terpaku di samping ranjang ibunya. Matanya tak berkedip sedikit pun. Sementara dadanya naik turun dengan napas yang mulai terasa berat. Seolah udara di dalam kamar itu tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin dan sesak. Bahkan suara hujan di luar yang sejak tadi terdengar pelan kini seperti menghilang, tergantikan oleh satu suara yang jauh lebih mengerikan. Suara kuku panjang yang menggesek kayu jendela secara perlahan dan disengaja. Seolah makhluk di luar sana tahu bahwa setiap detik yang ia habiskan untuk membuka jendela itu justru membuat ketakutan Aris semakin membesar. Bau busuk mulai masuk terlebih dahulu sebelum sosoknya benar-benar terlihat. Bau yang sangat menyengat seperti bangkai hewan yang sudah lama membusuk bercampur tanah kuburan basah yang baru digali. Dan Aris refleks menutup hidungnya karena rasa mual yang tiba-tiba muncul begitu kuat. Tetapi anehnya, ibunya yang terbaring lemah justru terlihat semakin gelisah. Tubuhnya bergerak sedikit seperti orang yang sedang bermimpi buruk. Napasnya semakin berat dan suara erangan kecil mulai keluar dari bibirnya yang pucat. Membuat Aris semakin panik karena ia merasa makhluk itu bahkan belum masuk sepenuhnya ke dalam kamar, namun sudah memberi pengaruh buruk kepada ibunya. Perlahan, bayangan hitam mulai terlihat di balik jendela yang kini terbuka setengah. Bayangan itu tidak bergerak seperti manusia biasa yang masuk lewat jendela, melainkan seperti sesuatu yang merayap, sesuatu yang merendahkan tubuhnya serendah mungkin, dan Aris melihat terlebih dahulu tangannya yang panjang dan kurus, dengan kuku hitam yang tampak seperti tidak pernah dipotong selama bertahun-tahun. Kemudian disusul oleh kepala yang tertunduk dengan rambut panjang kusut yang basah oleh hujan, dan suara dengusan kembali terdengar. Lebih jelas kali ini, lebih dekat, dan jauh lebih menyeramkan karena kini suara itu berada di dalam kamar mereka. Srot, srot. Makhluk itu seperti mengendus udara, lalu perlahan mengangkat kepalanya sedikit, dan Aris bisa melihat dengan jelas mata merahnya yang menyala samar di dalam gelap.
Mata yang tidak terlihat seperti mata manusia sama sekali, lebih menyerupai mata binatang buas yang sedang kelaparan. Dan mata itu langsung tertuju ke arah ranjang tempat ibunya terbaring, membuat Aris merasakan jantungnya seperti diremas begitu keras hingga ia hampir kehilangan keseimbangan. Tanpa sadar, Aris mundur selangkah, tetapi lantai kayu di bawah kakinya mengeluarkan suara kecil, cukup untuk membuat makhluk itu langsung berhenti mengendus. Lalu perlahan kepalanya menoleh ke arah Aris, gerakannya sangat lambat namun terasa sangat mengancam. Dan ketika wajahnya mulai terlihat jelas, Aris hampir tidak bisa menahan teriakannya, karena wajah makhluk itu tampak seperti wajah manusia yang sudah lama mati. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya hitam, dan giginya terlihat panjang serta tidak beraturan. Sementara dari sudut mulutnya terlihat cairan gelap yang menetes perlahan ke lantai kayu. Makhluk itu tidak langsung menyerang. Ia hanya menatap Aris dengan kepala sedikit miring, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu perlahan tubuhnya bergerak merayap lebih dekat ke ranjang, tangannya menyentuh lantai seperti binatang berkaki 4, dan dengusan pelan terus keluar dari hidungnya, membuat suasana kamar itu terasa semakin mencekam, karena Aris tahu bahwa makhluk itu sedang fokus pada satu hal, ibunya yang sedang sakit. Ibunya tiba-tiba mengerang lebih keras, tubuhnya sedikit menggeliat, dan Aris melihat wajah ibunya semakin pucat, bahkan napasnya terdengar semakin pelan, seolah ada sesuatu yang sedang menghisap energinya. Dan saat itu, Aris teringat cerita lama yang pernah ia dengar dari kakeknya dulu, bahwa para Kang tidak selalu langsung menyerang secara fisik. Kadang mereka cukup berada dekat dengan targetnya, menghisap perlahan kekuatan hidup korban sampai benar-benar lemah, baru kemudian mereka akan menghabisi nyawa korban sepenuhnya. Ketakutan mulai berubah menjadi kepanikan yang luar biasa dalam diri Aris, tetapi tubuhnya seperti tidak bisa bergerak. Kakinya terasa kaku, tangannya gemetar hebat, dan otaknya dipenuhi berbagai pikiran buruk yang terus bermunculan. Hingga tiba-tiba ia teringat sesuatu. Sebuah pesan lama yang dulu pernah ia dengar saat masih kecil, ketika ia duduk di beranda rumah kakeknya sambil mendengarkan cerita-cerita mistis dari orang tua desa. Kakeknya pernah berkata, jika para Kang berhasil masuk ke dalam rumah, jangan pernah membiarkannya terlalu dekat dengan orang yang sakit, karena semakin dekat, semakin kuat kekuatannya. Dan satu-satunya cara untuk mengusirnya adalah dengan memukulnya menggunakan sapu lidi atau bambu kuning, tapi harus tepat satu kali, tidak boleh lebih. Aris langsung menoleh ke sudut kamar, dan di sana, bersandar di dinding, ada sapu lidi yang biasa digunakan ibunya untuk membersihkan lantai. Tetapi jarak antara dirinya dengan sapu lidi itu cukup jauh, sementara makhluk itu sudah semakin dekat ke ranjang. Tangannya kini hampir menyentuh kaki ibunya yang terbungkus selimut tipis. Jantung Aris berdetak semakin cepat, keringat dingin mulai mengalir di dahinya, dan dalam satu keputusan nekat, ia menarik napas panjang lalu melangkah cepat menuju sapu lidi itu. Tetapi langkahnya membuat lantai kayu kembali berderit, dan kali ini makhluk itu langsung berhenti mengendus, lalu perlahan kepalanya menoleh ke arah Aris. Gerakannya sangat lambat namun terasa sangat mengancam, dan ketika wajahnya mulai terlihat jelas, Aris hampir tidak bisa menahan teriakannya, karena wajah makhluk itu tampak seperti wajah manusia yang sudah lama mati. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya hitam, dan giginya terlihat panjang serta tidak beraturan. Sementara dari sudut mulutnya terlihat cairan gelap yang menetes perlahan ke lantai kayu. Makhluk itu tidak langsung menyerang. Ia hanya menatap Aris dengan kepala sedikit miring, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu perlahan tubuhnya bergerak merayap lebih dekat ke ranjang. Tangannya menyentuh lantai seperti binatang berkaki 4, dan dengusan pelan terus keluar dari hidungnya, membuat suasana kamar itu terasa semakin mencekam, karena Aris tahu bahwa makhluk itu sedang fokus pada satu hal, ibunya yang sedang sakit. Ibunya tiba-tiba menggerang lebih keras, tubuhnya sedikit menggeliat, dan Aris melihat wajah ibunya semakin pucat. Bahkan napasnya terdengar semakin pelan, seolah ada sesuatu yang sedang menghisap energinya. Dan saat itu, Aris teringat cerita lama yang pernah ia dengar dari kakeknya dulu, bahwa para Kang tidak selalu langsung menyerang secara fisik. Kadang mereka cukup berada dekat dengan targetnya, menghisap perlahan kekuatan hidup korban sampai benar-benar lemah, baru kemudian mereka akan menghabisi nyawa korban sepenuhnya. Ketakutan mulai berubah menjadi kepanikan yang luar biasa dalam diri Aris, tetapi tubuhnya seperti tidak bisa bergerak, kakinya terasa kaku, tangannya gemetar hebat, dan otaknya dipenuhi berbagai pikiran buruk yang terus bermunculan. Hingga tiba-tiba ia teringat sesuatu, sebuah pesan lama yang dulu pernah ia dengar saat masih kecil, ketika ia duduk di beranda rumah kakeknya sambil mendengarkan cerita-cerita mistis dari orang tua desa. Kakeknya pernah berkata, jika para Kang berhasil masuk ke dalam rumah, jangan pernah membiarkannya terlalu dekat dengan orang yang sakit, karena semakin dekat, semakin kuat kekuatannya, dan satu-satunya cara untuk mengusirnya adalah dengan memukulnya menggunakan sapu lidi atau bambu kuning. Tapi harus tepat satu kali, tidak boleh lebih. Aris langsung menoleh ke sudut kamar, dan di sana, bersandar di dinding, ada sapu lidi yang biasa digunakan ibunya untuk membersihkan lantai. Tetapi jarak antara dirinya dengan sapu lidi itu cukup jauh, sementara makhluk itu sudah semakin dekat ke ranjang. Tangannya kini hampir menyentuh kaki ibunya yang terbungkus selimut tipis.
Jantung Aris berdetak semakin cepat, keringat dingin mulai mengalir di dahinya, dan dalam satu keputusan nekat, ia menarik napas panjang lalu melangkah cepat menuju sapu lidi itu. Tetapi langkahnya membuat lantai kayu kembali berderit, dan kali ini makhluk itu langsung berhenti, lalu menoleh cepat ke arah Aris. Matanya menyala lebih terang, dan dengusan yang keluar dari mulutnya terdengar seperti suara peringatan. Namun Aris sudah terlalu panik untuk berhenti. Ia menyambar sapu lidi itu dengan tangan gemetar, lalu berbalik menghadap makhluk tersebut. Tetapi saat ia hendak melangkah dekat, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Makhluk itu tiba-tiba tersenyum. Senyuman yang tidak wajar, terlalu lebar memperlihatkan gigi tajam yang kotor, dan perlahan makhluk itu membuka mulutnya lalu mengeluarkan suara, Aris. Suara itu bukan lagi suara ibunya. Suara itu seperti campuran banyak suara sekaligus, suara tua, suara anak kecil, suara perempuan dan suara laki-laki. Semua bercampur menjadi satu, membuat bulu kuduk Aris berdiri sempurna. Dan sebelum Aris sempat bergerak, makhluk itu tiba-tiba melompat cepat ke ranjang, tangannya terangkat seperti hendak menerkam. Dan saat itulah Aris tahu, kalau ia terlambat sedikit saja, ibunya mungkin tidak akan selamat malam itu. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti waktu berjalan sangat lambat, Aris melihat tubuh makhluk itu melompat ke arah ranjang ibunya dengan gerakan yang sama sekali tidak wajar. Bukan seperti manusia yang bergerak dengan tenaga otot, melainkan seperti bayangan hitam yang terseret angin dingin, cepat, licin, dan nyaris tanpa suara, membuat Aris merasakan ketakutan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, karena kini jarak antara makhluk itu dan ibunya hanya tinggal beberapa langkah saja. Sementara nafas ibunya terdengar semakin berat, seperti orang yang sedang kehabisan udara. Dan tangan makhluk itu mulai terangkat perlahan. Jari-jarinya terbuka lebar dengan kuku hitam panjang yang terlihat seperti siap mencengkeram sesuatu. Aris merasakan seluruh tubuhnya gemetar hebat, tapi kali ini rasa takutnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah dorongan kuat yang muncul begitu saja dari dalam dirinya. Dorongan untuk melindungi ibunya dengan cara apapun. Dan tanpa berpikir panjang lagi, ia menggenggam sapu lidi itu dengan erat. Telapak tangannya basah oleh keringat, sementara jantungnya berdetak sangat cepat hingga terasa seperti akan keluar dari dadanya. Dan dalam satu langkah besar, Aris melompat ke arah ranjang, berteriak sekuat tenaga sambil mengangkat sapu lidi itu tinggi-tinggi. Allahu Akbar! Suara teriakan Aris menggema di dalam kamar sempit itu, memecah kesunyian malam yang sejak tadi terasa menekan. Dan tepat saat makhluk itu hampir menyentuh tubuh ibunya, Aris mengayunkan sapu lidi itu sekuat tenaga ke arah punggung makhluk tersebut. Pukulannya begitu keras, hingga suara benturan terdengar jelas memenuhi ruangan. Plak! Suara itu menggema seperti suara sesuatu yang mengenai daging basah. Dan dalam sekejap, makhluk itu langsung menjerit dengan suara yang sangat nyaring. Suara yang tidak pernah Aris dengar sebelumnya. Suara yang terdengar seperti gabungan antara tangisan manusia dan lolongan binatang yang kesakitan, membuat telinga Aris berdengung dan bulu kuduknya berdiri sempurna. Makhluk itu langsung tersentak mundur, tubuhnya bergetar hebat, dan Aris melihat dengan jelas bagian punggungnya yang terkena pukulan, seperti mengeluarkan asap tipis berwarna gelap. Sementara makhluk itu mengeluarkan suara mendesis panjang, seperti ular yang terluka. Lalu perlahan menoleh ke arah Aris dengan gerakan yang tersendat-sendat. Matanya yang merah kini terlihat lebih terang, penuh kemarahan sekaligus rasa takut. Namun Aris teringat pesan kakeknya, jangan pukul 2 kali, jangan pukul lagi. Kalau dipukul 2 kali, makhluk itu akan bangkit dan melawan. Tangan Aris masih terangkat, sapu lidi itu masih tergenggam kuat, tetapi tubuhnya mulai ragu. Karena makhluk itu kini mulai merangkak perlahan ke arahnya, wajahnya semakin terlihat jelas, dan dari mulutnya keluar cairan hitam yang menetes ke lantai. Sementara suara nafasnya terdengar berat seperti orang yang kehabisan tenaga, namun tetap memaksakan diri untuk bergerak. Aris mundur selangkah, matanya tidak lepas dari makhluk itu, dan dalam hati ia terus mengulang pesan yang ia ingat, 1 pukulan sudah cukup, 1 pukulan sudah cukup, jangan ulangi, jangan ulangi. Tetapi rasa takut yang luar biasa membuat pikirannya kacau. Dan ketika makhluk itu tiba-tiba bergerak lebih cepat, Aris hampir saja mengayunkan sapu itu untuk kedua kalinya. Namun tepat sebelum ia melakukannya, makhluk itu tiba-tiba berhenti.
tubuhnya membungkuk semakin rendah, lalu terdengar suara geraman panjang dari tenggorokannya, seperti sesuatu yang sangat kesakitan. Lalu dalam satu gerakan tiba-tiba, makhluk itu berbalik dan melompat ke arah ranjang. Gerakannya sangat cepat, jauh lebih cepat dari saat ia masuk tadi. Dan sebelum Aris sempat bereaksi, makhluk itu sudah keluar melewati jendela yang terbuka, menghilang dalam gelapnya malam yang dingin. Bau busuk yang sejak tadi memenuhi kamar perlahan mulai menghilang, udara terasa kembali normal, dan suara hujan yang sempat terasa menghilang kini kembali terdengar, rintik-rintik pelan di atap rumah. Seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi buruk. Aris berdiri terpaku selama beberapa detik, tubuhnya masih gemetar, tangannya masih menggenggam sapu lidi, dan kakinya terasa lemah seperti kehilangan tenaga. Hingga akhirnya ia menjatuhkan diri duduk di lantai, nafasnya tersengal-sengal, sementara matanya terus menatap jendela yang kini terbuka lebar. Ibunya tiba-tiba batuk pelan. Aris langsung sadar. Ia buru-buru bangkit dan mendekati ranjang, memeriksa ibunya dengan panik, dan ia terkejut ketika melihat wajah ibunya yang sebelumnya sangat pucat, kini terlihat sedikit lebih segar. Nafasnya tidak lagi seberat tadi, dan matanya perlahan terbuka, menatap Aris dengan lemah. "Aris," suara ibunya terdengar sangat pelan. Air mata langsung mengalir di pipi Aris. "Iya, Bu, Aris di sini." Ibunya mencoba senyum lemah, lalu kembali memejamkan mata, tetapi kali ini nafasnya terdengar lebih tenang, membuat Aris merasakan sedikit kelegaan di tengah ketakutan yang masih menghantui pikirannya. Beberapa menit kemudian, sayup-sayup terdengar suara ayam berkokok dari kejauhan. Lalu, suara azan subuh mulai berkumandang. Suasana malam yang mencekam perlahan berubah menjadi pagi yang tenang, tetapi Aris tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah hal biasa, dan rasa takut itu belum sepenuhnya hilang. Namun, yang tidak diketahui Aris, di luar rumahnya, di balik pohon pisang yang berdiri tak jauh dari jendela, ada sesuatu yang masih berdiri. Sosok itu membungkuk, tangannya memegang punggungnya yang terluka, dan matanya masih menatap rumah Aris, seolah teror itu belum selesai, dan mungkin makhluk itu akan kembali lagi malam berikutnya. Suara azan subuh yang berkumandang dari masjid kecil di ujung desa perlahan mengusir sisa-sisa ketegangan malam itu. Tetapi bagi Aris, pagi itu tidak terasa seperti pagi biasa, karena tubuhnya masih terasa lemas. Pikirannya masih dipenuhi bayangan makhluk yang tadi malam masuk melalui jendela. Dan setiap kali ia menoleh ke arah jendela kamar ibunya, dadanya kembali terasa sesak, seolah-olah makhluk itu masih berdiri di luar sana, mengintai dalam diam sambil menunggu kesempatan lain untuk kembali masuk. Langit di luar mulai berubah warna menjadi abu-abu pucat. Kabut tipis turun menyelimuti kebun dan rumah-rumah warga yang masih terlihat sepi. Hanya beberapa ayam yang mulai berkeliaran di halaman, sementara suara langkah orang yang hendak ke masjid terdengar sayup-sayup dari kejauhan, membuat suasana desa perlahan kembali hidup. Tetapi Aris masih duduk di samping ranjang ibunya dengan mata yang merah karena kurang tidur. Tangannya masih menggenggam sapu lidi yang tadi malam ia gunakan, seolah benda itu menjadi satu-satunya perlindungan yang bisa ia percaya. Ibunya kini terlihat lebih tenang, napasnya tidak lagi tersengal seperti sebelumnya, bahkan wajahnya yang pucat mulai sedikit berwarna, membuat Aris merasa sedikit lega, meskipun rasa takut masih menggantung di kepalanya. Karena ia tahu betul bahwa makhluk itu tidak datang tanpa alasan, dan jika benar yang datang tadi malam adalah Parakang, maka kemungkinan besar makhluk itu tidak akan menyerah begitu saja. Beberapa menit kemudian, suara pintu depan rumah Aris diketuk pelan, membuat Aris langsung tersentak. Jantungnya kembali berdetak cepat, dan secara refleks ia menoleh ke arah pintu. Tetapi kali ini suara ketukan itu terdengar berbeda, tidak seperti ketukan tengah malam yang pelan dan menyeramkan, melainkan ketukan biasa seperti orang yang datang bertamu di pagi hari. "Aris, kamu sudah bangun?" Suara itu terdengar dari luar. Suara seorang pria tua yang cukup familiar. Aris menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya, lalu berjalan keluar dari kamar dengan langkah pelan. Namun sebelum membuka pintu, ia sempat mengintip melalui celah kecil di jendela, dan ia melihat Pak Rahman, tetangganya yang tinggal sekitar 3 rumah dari rumahnya, berdiri di depan pintu dengan wajah terlihat cemas. Aris pun membuka pintu perlahan. "Pak Rahman, ada apa pagi-pagi begini?" tanya Aris dengan suara yang masih sedikit serak. Pak Rahman menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada pelan, "Saya dengar tadi malam ada suara aneh dari arah rumahmu, Aris. Kamu baik-baik saja?"
Aris terdiam beberapa detik. Pikirannya langsung kembali ke kejadian tadi malam, tetapi ia masih ragu untuk menceritakannya karena takut dianggap berlebihan. Namun sebelum ia sempat menjawab, Pak Rahman kembali bicara dengan suara yang lebih serius. "Ibumu masih sakit kan?" Aris mengangguk pelan. Pak Rahman terlihat semakin cemas, lalu ia menoleh ke arah sekitar rumah Aris seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Kemudian ia mendekat sedikit dan berkata dengan suara pelan, "Aris, semalam saya melihat sesuatu di sekitar rumahmu." Jantung Aris kembali berdetak lebih cepat. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Rahman mengusap wajahnya yang terlihat tegang, lalu berkata, "Sekitar jam 2 malam, saya terbangun karena anjing saya menggonggong terus-menerus. Dan ketika saya keluar rumah, saya melihat sosok bungkuk berjalan di dekat rumahmu." Aris langsung merasakan tengkuknya meremang. "Sosok itu tidak berjalan seperti manusia biasa," lanjut Pak Rahman. "Dia seperti merangkak, dan ketika saya coba mendekat, dia langsung menghilang ke arah kebun pisang di belakang rumahmu." Aris menelan ludah dengan susah payah. Ia tidak lagi ragu bahwa makhluk yang dilihat Pak Rahman adalah makhluk yang sama dengan yang masuk ke rumahnya tadi malam. Namun sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat Pak Rahman berbicara, Aris mulai mencium sesuatu. Bau yang samar, bau yang sangat familiar. Bau busuk, seperti tanah kuburan basah. Aris perlahan menatap Pak Rahman dengan lebih teliti. Wajah Pak Rahman terlihat pucat, matanya tampak sedikit merah. Dan yang membuat Aris semakin merinding adalah ketika ia melihat bagian belakang leher Pak Rahman terlihat seperti ada bekas goresan panjang. Bekas yang tampak baru. Aris merasakan napasnya mulai tidak teratur. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya kebetulan. Mungkin Pak Rahman hanya terluka karena jatuh atau terkena ranting pohon. Tetapi bau busuk itu semakin terasa jelas, dan Aris mulai menyadari bahwa bau itu datang dari tubuh Pak Rahman. "Aris, kamu kenapa?" tanya Pak Rahman ketika melihat Aris terdiam lama. Aris segera menggelengkan pelan, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin saya cuma kurang tidur." Pak Rahman mengangguk pelan, lalu menepuk bahu Aris. "Kalau ada apa-apa, kamu datang saja ke rumah saya. Jangan sendirian menghadapi hal seperti ini." Aris mengangguk. Namun ketika Pak Rahman berbalik untuk pergi, Aris melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Cara berjalan Pak Rahman sedikit bungkuk, dan langkahnya terdengar seperti menyeret kaki. Pak Rahman berjalan perlahan menjauh, lalu berhenti sebentar di kebun pisang, menoleh sedikit ke arah rumah Aris, dan dalam sekejap, Aris merasa seperti melihat mata Pak Rahman menyala samar, sebelum pria itu melanjutkan langkahnya dan menghilang di balik kabut pagi. Aris terpaku di depan pintu, pikirannya kacau. Apakah mungkin tetangganya sendiri yang menjadi parakang tadi malam? Dan jika benar, berarti makhluk itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya kembali menjadi manusia dan mungkin menunggu malam berikutnya. Setelah Pak Rahman berjalan menjauh dan menghilang di balik kabut pagi yang masih menggantung di antara pohon-pohon pisang di belakang rumah, Aris tetap berdiri di depan pintu dalam keadaan terpaku cukup lama. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan yang semakin lama semakin membuat dadanya terasa berat. Karena meskipun matahari mulai naik perlahan dan suasana desa terlihat kembali normal dengan suara ayam berkokok serta beberapa warga yang mulai beraktivitas seperti biasa. Namun bayangan tentang tatapan mata Pak Rahman yang terasa aneh itu terus terulang di kepalanya. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dan belum selesai dari kejadian malam tadi. Aris akhirnya menutup pintu rumahnya perlahan, lalu kembali ke dalam dengan langkah yang masih terasa ragu. Ia menoleh ke arah kamar ibunya yang kini tampak lebih tenang. Napas ibunya terdengar lebih stabil, bahkan wajahnya terlihat tidak sepucat tadi malam, membuat Aris sedikit merasa lega. Tetapi rasa lega itu tidak bertahan lama, karena pikirannya kembali dipenuhi oleh satu pertanyaan yang tidak bisa ia abaikan. Jika benar yang datang tadi malam adalah parakang, dan jika benar pula Pak Rahman adalah orang yang sama dengan sosok itu, maka berarti ancaman itu masih sangat dekat. Bahkan mungkin lebih dekat dari yang ia bayangkan. Sepanjang hari itu, Aris hampir tidak berani meninggalkan rumah. Ia hanya duduk di ruang tengah sambil sesekali memperhatikan keadaan di luar melalui celah jendela. Dan setiap kali ia melihat seseorang berjalan melewati rumahnya, ia selalu mencoba memperhatikan gerak-geriknya dengan teliti, seolah-olah ia takut ada sesuatu yang tidak biasa. Sementara suasana desa tetap berjalan seperti biasa. Beberapa anak terlihat bermain di jalan tanah. Suara ibu-ibu yang sedang berbincang di depan rumah terdengar samar, dan tidak ada sesuatu yang terlihat mencurigakan. Namun justru keadaan yang terlalu normal itu membuat Aris semakin gelisah. Menjelang sore, langit kembali berubah menjadi mendung. Awan gelap perlahan menutupi cahaya matahari dan angin mulai berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat daun-daun pisang di belakang rumah bergerak dengan suara berdesir panjang yang terasa seperti bisikan pelan.
sementara Aris duduk di dekat ibunya yang kembali tertidur. Dan meskipun tubuhnya lelah karena tidak tidur semalaman, ia tidak berani memejamkan mata, karena ia merasa bahwa malam ini mungkin akan menjadi malam yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Saat maghrib tiba, listrik di desa sempat padam beberapa menit, membuat suasana rumah Aris menjadi gelap gulita. Hanya cahaya lampu minyak kecil yang ia nyalakan memberikan penerangan redup di ruang tengah. Dan dalam cahaya itu, bayangan-bayangan di dinding tampak bergerak perlahan mengikuti hembusan angin dari luar, membuat suasana terasa semakin mencekam. Sementara suara serangga malam mulai terdengar lebih jelas, dan udara terasa semakin dingin, hingga Aris merasakan bulu kuduknya kembali berdiri. Ibunya tiba-tiba mengerang pelan dari dalam kamar. Aris segera mendekat, lalu duduk di samping ranjang sambil memegang tangan ibunya yang terasa dingin, dan ia menyadari bahwa kondisi ibunya kembali terlihat memburuk. Napasnya mulai terdengar berat seperti malam sebelumnya, membuat Aris merasakan ketakutan yang sama mulai kembali menguasai dirinya. Karena ia tahu bahwa kondisi ibunya yang tiba-tiba melemah seperti ini bukanlah kebetulan, melainkan pertanda bahwa sesuatu mungkin sedang mendekat. Jarum jam perlahan bergerak menuju pukul 2 dini hari. Suasana rumah menjadi sangat sunyi. Angin di luar terdengar semakin kencang. Dan tiba-tiba, dok, suara ketukan itu kembali terdengar. Aris langsung membeku. Dok, dok. Ketukan itu pelan tapi jelas, persis seperti malam sebelumnya. Jantung Aris berdetak sangat cepat. Tangannya mulai gemetar, dan perlahan ia berdiri dari samping ranjang ibunya, lalu berjalan menuju ruang depan dengan langkah pelan. Setiap derit lantai kayu terdengar begitu keras di telinganya, sementara ketukan itu terus terdengar dengan ritme yang tidak terburu-buru, seolah-olah siapapun yang berada di luar sana tahu bahwa Aris sedang mendengarkan. Tok, tok, tok. Aris berhenti di dekat pintu, napasnya tertahan, dan kali ini ia tidak langsung mengintip, karena rasa takutnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Tetapi suara dari luar tiba-tiba terdengar. Aris, buka pintunya. Suara itu, suara Pak Rahman. Aris merasakan darahnya seperti mengalir lebih lambat. Ia tidak bergerak. Suara itu kembali terdengar. Aris, saya tahu kamu di dalam. Ibumu butuh bantuan. Cepat buka pintu. Nada suara itu terdengar pelan, tapi ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuat Aris merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Dan tanpa sadar ia melangkah perlahan menuju jendela kecil di samping pintu, lalu mengintip melalui celah kecil seperti yang ia lakukan malam sebelumnya. Di bawah cahaya lampu teras yang redup, Aris melihat Pak Rahman berdiri di depan pintu. Namun kali ini, posturnya lebih bungkuk dari sebelumnya. Kepalanya menunduk dan tangannya terlihat panjang tidak wajar. Aris menahan napas. Pak Rahman perlahan mengangkat kepalanya, dan mata merah itu kembali terlihat. Aris! Suara itu kini terdengar lebih berat, lebih dalam, dan jauh lebih menyeramkan. Aris mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat, sementara ketukan di pintu mulai terdengar lebih keras. Tok, tok, tok. Suara itu kini terdengar seperti dipukul menggunakan sesuatu yang keras, membuat pintu kayu rumah Aris bergetar pelan, sementara suara napas berat terdengar dari luar, seperti seseorang yang sedang mengendus udara dengan penuh nafsu. Serot, serot, serot. Suara itu kembali, dan Aris tahu makhluk itu datang lagi. Namun, tiba-tiba, suara lain terdengar dari belakang rumah, seperti langkah kaki cepat, lalu suara seseorang berteriak dari kejauhan. Aris, jangan buka pintu! Aris terkejut dan menoleh ke arah belakang rumah. Suara itu terdengar seperti suara Pak Rahman, namun Pak Rahman sedang berdiri di depan pintu. Artinya, yang di luar depan rumah bukan Pak Rahman yang sebenarnya. Dan saat Aris kembali menoleh ke arah pintu, ketukan itu berhenti. Suasana menjadi hening. Lalu, suara goresan kuku mulai terdengar. Kali ini, dari jendela kamar ibunya. Teror itu datang lagi. Dan kali ini, tidak hanya satu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Sekte Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.